Halo semuanya. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol seru, bincang-bincang asik. BTW guys, gue 2 tahun lalu wisuda lo. Hari ini. Tepat hari ini. Oke, iya. Berarti lu wisuda tahun 2018? Iya, gue wisuda tahun 2018. Oh, sama, gue juga 2018. Lu? Lu tahun berapa? 19. Oh, berarti setahun Berarti lalu. lu agak-agak ini ya, betah di Gue kampus ya? Tolonglah, gue gak betah. Betah di kampus, betah di kosan. Betah di kampus. 4,5 tahun saya bapak. Tapi menurut gue nih ya, kan jadi ngomongin kosan nih. Curhat dikit. Curhat dikit nih. Iya, Sesuatu tentang kosan itu Curhat colongan. sesuatu tentang kosan itu punya cerita tersendiri dan keseruan tersendiri gitu. Ada sukanya, ada dukanya. Anak kosan gitu loh, apalagi kan lu baru kelar SMA yang biasa lo tinggal di rumah segala macam, tiba-tiba lo harus ngerantau tinggal sendiri. Banyak yang diingat ya waktu kelas itu ya. Iya, ada lah pasti kayak lucunya, akhir bulannya. Terutama yang di luar kota kan. Iya. Kalau yang cuma masih daerah, maksudnya kayak misalnya Bekasi, Tangerang, lu kalau nggak punya duit bisa langsung balik lah, ibaratnya naik mobil gitu kan. Gue nggak bisa lah, gue Bekasi Tangerang. Atau enggak naik bus mungkin. Atau naik kereta. Naik kereta. Iya. Naik kereta. KRL kan bisa kan cuma 3.000. Lah kalau misalkan kayak gue Semarang Bekasi, nggak punya duit mau naik apa? Oh lo Lu kan ada saudara di sana, Semarang. Ada bude gue. Bude, ya bude. Budenya. Tapi gue nggak tahu deket sama bude gue. Lo itu ngekos Semarang Bekasi. Sorry. 2 kali nih gue, Bekasi Semarang sama Bekasi Beijing. Luar kota dan luar. Luar kota dan luar negeri bos. Jadi Lo ngekos Bogor. Bekasi Bogor. Bekasi Bogor. Gua kos Bekasi Bogor, terus ya, tapi sebenarnya lebih ke kos ya, waktu itu gua kerja kan di sana kan kebetulan. Jadi lebih ke kayak mes gitu lah, tapi sama aja sih. ya gue juga di Beijing juga gitu tuh, kayak dorm sama-sama gitu. kayak ngekos, karena ya tiap lu nggak punya duit ya lu nggak makan gitu. Iya, benar banget. Dijadiin kita makan ya nggak sih? Ada kita cuma mes itu cuma tempat tinggal doang. Ibaratnya cuma buat tidur, mandi udah. Tidur mandi terus sekolah dan nah nitip baju lah taruh lah. Sebenarnya tuh ada dapur, cuman kayak ada pasti aduh mager masak. Sumpah ya, gue gitu. ngekos tuh, gue nggak tahu, gue tuh sangat amat bersyukur gue ngekos tuh sama sahabat gue dari SMA. Nah jadi gue tuh sama sahabat gue bertiga, sebenarnya berbanyak sih, cuman kayak gue lebih deket Berbanyak. Gue Banyakan ya. Berbanyak. Cuman gue tuh yang kayak emang sahabat gue banget dari SMA tuh 2 orang. Nah kebetulan ada cewek ada cowok. Jadi setiap gue deh kayak yang mereka ngomong gue gitu loh, jadi gue nggak menderita banget jadi anak kosan. Jadi anak kesayangannya mereka, kayak misalnya gue nggak mau, gue nat makan, aduh nggak dia mager, gue gini terus ya udah gue makan, pulang dibawain. Habis itu kayak yang bener-bener kayak aduh gila nih tugas gue banyak banget, gue mesti kerja kelompok sana sini, interview sana sini gini. Temen gue yang kayak ya udah ntar gue yang minggu ini gue yang beresin kamar lo, minggu depan gue yang lo yang beresin kamar gue ya. Jadi tuh lo maksudnya satu kosan satu kamar atau satu komplek kosan gitu? Gue itu dorm jatuhnya. Kayak dorm, kayak mes gitu, cuman ini kamar Wisma. Anjay, apartemen. Anjay. Cuman bedanya di sini, ini kamar gue, ini kamar sahabat gue. Jadi cuma satu komplek lah ya, satu ini ya. Satu lorong. Sebelah-sebelahan. Oh. Gitu. Kalau lu berdua? Kalau gue kosan gue tuh yang di Semarang ya, yang di Semarang tuh lebih bener-bener kan gue visip nih di belakangnya persis. Jadi sebenarnya kalau gue jalan kaki tuh gak cuma 10 menit 5 menit, tapi karena berujung gue anaknya mager banget, gue tuh naik mobil. Karena Semarang panas banget bos, gila, bisa 30 derajat lebih kali kalau siang. Dan gue alhamdulillah waktu gue ngekos tuh gue masih punya cowok, bukan masih, sampai sekarang sih alhamdulillah. Luar biasa. Enggak, yang pertama semester awal, untungnya selama 4 tahun gue ngekos tuh gue selalu punya, maksudnya kayak ya ada yang bisa menemani gue lah, kan soalnya gue anak tunggal kan, jadi kayak ngerti gak sih anak tunggal tuh? Kalau gue nggak tahu ya, ini karena gue mungkin kalau gue sendiri, gue tuh tipe kalau orang yang nggak bisa sendiri gitu loh. Kalau hidup sendiri tuh kayak anjir gabut banget nih, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak butuh temen lah ibaratnya. Jadi makanya gue pasti nyuruh teman-teman gue main ke kosan atau enggak gue yang ke kosan mereka. Dan gue juga, kalau lu kan dari sahabat tuh dari SMA, nah gue tuh nggak ada tuh yang kayak gitu. Gue benar-benar baru kenal ya dari pure langsung di kampus. Cuman ya sempat ada selek sampai akhirnya ya udah gitu terjadi bully. Ini mungkin di episode selanjutnya kali ya, terjadi bully. Akhirnya gue sempet tuh sendiri banget, gue nggak punya teman sama sekali. Gue menderita banget coy, gue kemana-mana sendiri. Gue pernah masa di akhir bulan, biasanya kan kalau sama temen kan minjem dulu dong duit gitu kan. Sampai segitunya sempet lah pernah awal-awal kan. Karena kan Jakarta Semarang tuh kayak, di Semarang tuh murah banget nggak sih, daerah kan murah ya. Jadi kayak
kalap lah tiba-tiba kok belum akhir bulan kok duit gue udah habis gitu kan. Padahal iya, tapi itu nanti kalau udah setahun 2 tahun kemudian kayak ya udah akhirnya kayak 20.000 cuma dapat ayam sama nasi itu mahal gitu ibaratnya. Pasal awal-awal kan 20.000 cuma ayam sama nasi kayak murah banget aja di Jakarta nggak dapet tuh 20.000 atau 18.000 kayak gitu. Terus pas gue nggak punya temen, bener-bener yang gue lagi dimusuhin satu angkatan, nggak tahu mungkin satu undip. Terus gue nggak punya temen kayak gue cuma bertahan hidup 50.000 bisa buat 3 hari. Lo tau sampai di mobil, gue kan kemana-mana pasti naik mobil kan. Karena kan maksudnya gue juga kalau pakai Gojek pun harus ngeluarin duit lagi dong. Gue sampai di titik bensin gue tuh tinggal kedip-kedip. Jadi gue kemana-mana nggak pakai AC, itu panas banget. Gue udah kayak gue udah nangis ke orang. Gue akhirnya gue cerita lah ke nyokap gue, Bun, nggak bisa tinggal 50.000 buat 3 hari tuh nggak bisa. Ya nyokap gue juga kasihan lah sama gue, gila. Ya udah akhirnya gue dikasih lah duit. Tapi ya gitu, segitunya gitu loh sampai effortnya parah banget. 50.000 3 hari lo dapet apa gitu. Gue cuma makan sehari sekali. Itu pun makan di Burjo. Lo pasti pernah Burjo tau kan? Bubur kacang hijau. Burjo tuh kayak warkop gitu kayak di kampus-kampus gitu. Seriusan. Iya, jadi dia jual jualnya tuh kayak nasi telur, nasi gitu. Gue sampai sehari tuh makan tuh doang, bener nasi telur. Iya, gitu-gitu. Maaf ya. Gue kan anak swasta nih. Tapi lo belum pernah ngerasain sih Apa? makan Indomie di kremes. Pernah gua. Wah, gue Pakai nasi. Oh, gua nggak pakai nasi, gua cuma keremesan doang. Kremes pakai nasi sampai bener-bener lu anjir ya, hidup gini banget anjir, kayak berpikir gitu. Gue nggak tahu ya. Gue tuh dulu deh lo cerita deh. Ntar gue salah, gue punya pengalaman nasi dan kremes itu. Kalau lo gimana? Ya mungkin memang waktu kan akhir-akhir bulan ya, maksudnya memang kalau waktu di mes itu disediain kayak mie, telur, sembako gitu. Jadi lo prasmanan ya itunya? Enggak. Pokoknya ada sembako gitu. Jadi sebenarnya kadang kalau intinya sembako itu ya untuk makan. Kadang-kadang kalau lo punya duit ya lo makan di luar gitu. Tapi disediain tiap hari? Ya maksudnya itu bulanan gitu. Jadi tiap bulan pasti ada 1 dus misalnya. Oh gitu ya, ngerti. Kita aja misalnya nih, dalam mes kerjaan itu ada taruhlah ada ya sekitar 5 orang lah. Ya untuk sebulan gitu. Mana cukup kan buat 5 orang atau 1 kardus. Ya kan begitu ada nasi pasti ada sih. Terus telur juga paling sekilo atau berapa gitu. Ya akhirnya kalau sudah tidak ada uang lagi untuk beli lauk, beli nasinya ada, ngerebus air gasnya habis. Seriusan lo masih gitu? Ini segitunya aja, keras banget hidup. Kata gue, buset, gue remes-remes aja sambil ngeliat kelihatan. Misalnya kita makan duduk nih, gue liatin gue keremas. Temen lo juga gitu? Iya. Oh semuanya? Iya, dia ngeremes, gue ngeremes. Masukin bumbu, makan, yaudah bismillah deh. Ditaruh nasinya, taruh piring. Ya ampun, gila itu keras banget sih sumpah. Gue kalau mungkin ya masa-masa yang terberat, bukan terberat sih, kayak masa-masa gue nggak tahu sih ke depan gimana, semoga aja nggak balik lagi gitu. Cuma mungkin itu adalah hal-hal yang mungkin bakal gue selalu ingat gitu, kayak gitu tuh. Tapi gue kalau gue nih ya, gue tuh bersyukurnya karena gue sama sahabat gue itu kita tuh uang abisnya tuh selalu bergantian. Kan kalau di kampus gue itu selalu kerja kelompok. Jadi kan mau nggak mau kerja kelompok, kalau nggak di rumah temen di kafe. Jadi kan uang tuh akan habis di makan minum di kafe. Nah, jadi misalnya minggu ini nih 1 bulan 4 minggu. Minggu pertama yang habis uang gua. Pokoknya bener 2 minggu awal aman. Misalnya minggu ketiga yang habis uang temen gua, berarti gue yang makein, gue yang gantiin. Minggu keempat yang habis itu dia terus tadi yang gantiin. Minggu, jadi kayak kita tuh bisa ya ngerasain. Ya kita saling backup. Bener-bener kayak oh ya udah saling backup. Cuman ngerasain makan mie pakai, ada satu momen dimana kita sama-sama gak ada duit gitu loh. Terus akhirnya udah makan mie pakai mie kremes gini-gini, saking gak ada. Waktu itu udah kesel, ketawa gini-gini, akhirnya minum buat kopi sampai ampas-ampasnya kita minum. Terus habis itu buat nutrisari nggak pakai gula, nggak pakai air. Jadi kita gadoin kayak gini banget sih kehidupan. Terus temen gue yang 1 orang tuh datang cuk buat itu bawa makanan. Wah, penyelamat banget loh. Malaikat banget loh. Jadi kayak kalau untuk kelaparan dan segala macam alhamdulillah enggak ya. Terus gue bersyukur banget sahabat gue itu yang di kosan tuh bisa jago masak. Jadi kayak gue bakal sibuk nih minggu ini nyetor duit. Ini ya gitu, ntar dimasakin atau enggak gimana. Oh, kosan lo boleh masak ya? Kalau kosan gue nggak boleh masak soalnya. Ada dapurnya berarti? Ada dapurnya tapi di lantai cowok. Dapur umum. Oh, lo nggak cowok. Dapur umum. Kalau gue nggak boleh masak soalnya. Tapi jadi sempet nyokap gue tuh mungkin karena gue anak tunggal, jadi nyokap gue ibaratnya kayak gue kasih semuanya buat lu nih gitu kan. Jadi kosan gue tuh ada basementnya, terus ada ke kantinnya gitu loh. Tapi tuh kita nggak boleh masak. Kalau misalkan gue punya Indomie,
pengen masak, gue minta tolong bikinin gitu loh. Nah nyokap gue tuh udah sampai pernah kayak dia bayar kosan plus bayar parkiran, kan sekolah kalau di gue tuh basement bayar per bulan, sama dia tuh selalu nyediain kalau nggak salah ya 750.000 di kantin. Jadi kalau misalkan gue nggak punya duit atau pengen makan malas keluar, gue tinggal bilang, Bu saya mau makan, dia ibaratnya udah tau lah nama gue gitu, tinggal bilang nama gue, saya dimasak. Jadi kayak dia tuh kantinnya kayak warteg gitu loh, jadi ada makannya tinggal lu ngambil aja. Sampai di mana di posisi bukan pembantu, apa sih namanya? Mbaknya tuh udah pergi. Nah, kantinnya nggak pernah buka. Ya udah di situ gue bener-bener kalau nggak punya duit, gue stres mampus sih, gak bisa ngapa-ngapain. Gue makan bener-bener, gue pernah sampai di titik, jadi tuh gue tuh selalu dikirimin uang tuh sekitar tanggal 28, 29. Di tanggal 24 tuh duit gue udah habis, sudah kayak sisa, itu udah bukan 50.000 lagi, udah 20.000. Gue pernah sehari cuman beli roti tawar, seharian tuh gue makan roti tawar sama gadoin air putih. Wah itu gak enak banget. Awalnya soalnya gue baru minta sama nyokap gue tuh, waktu itu baru minta duit sama nyokap gue tanggal belasan. Tiba-tiba udah habis lagi kan. Maksudnya kayak gue nggak tahu juga, ngerti gak sih lo, karena kosan gue nggak tahu duit gue kemana gitu. Kayaknya tapi gue nggak pernah jajan. Gue jujur gue nggak pernah jajan baju, gue nggak pernah belanja. Habis itu di makanan doang. Makanan sama bensin. Tapi bensin juga nggak mungkin tiap hari gue beli dong. Cuci mobil juga pasti seminggu sekali gitu kan. Kayak nih gue habis di mana? Kayak gue habis gara-gara nyemil terus kan. Akhirnya gue sisa 20.000, gue udah stres, terus gue alasan aja gue mau pulang ke Jakarta. Terus dibilang, lah emang nggak masuk, maksudnya emang libur gitu kan, libur baru masuk lagi, soalnya kan kalau kuliah kan nggak tiap hari masuk kan, adalah yang kayak cuma seminggu 2-3 kali gitu kan. Terus gue bilang masuk lagi hari Senin, itu tuh kalau nggak salah hari Rabu. Terus oh ya udah, adanya ternyata tiket pesawat itu tuh hari Kamis. Gue untungnya gue di situ sudah punya teman baru. Terus gue minta anterin ke bawah, tapi gue bilang gue ganti bensin lu nanti ya pas udah datang. Gue udah bener-bener cuma 10.000. Jadi di dompet itu gue 10.000, kalau BCA kan bisa sampai 0 tuh ngabisin. Di dompet gue cuma 10.000, di BCA tuh udah 0. Jadi gue dari Semarang ke Jakarta cuma bawa 10.000. Cuma bawa 10.000. Untungnya gue dijemput bokap gue, karena bokap gue udah pensiun kan, jadi bisa jemput. Terus nyokap gue bilang, di situ posisinya gue sampai paketan lagi. Gue bener-bener miskin banget, kayak jadi gue gak punya apa-apa banget. Kan di waktu itu bandara belum, yang Terminal 3 belum ada tuh. Terus kayak anjir gak ada wifi, gue gak bisa ngehubungin bapak gue gitu kan. Gue gak punya pulsa. Terus ya udah akhirnya gue nunggu udah kayak anak gembel gitu gak sih, bawa koper kayak aduh ini mana bokap gue, gak ada. Terus bokap gue nanya, udah makan belum? Belum. Gue kan lebih dekat sama bokap gue. Gue bilang 2 hari ini cuma makan roti sama air putih. Lah kok bisa nggak nangis, cuman kayak kesiksa banget gitu loh. Terus bokap gue bilang, lah kok bisa gitu kan. Akhirnya gue ceritain, ya bokap gue ketawa, nggak marah, ketawa. Terus cerita sama nyokap gue. Terus udah habis itu nyokap gue cerita sama cowok gue, itu lihat tuh si Prilly, bisa-bisanya Semarang Jakarta cuma bawa 10.000 loh di dompet. Coba untung dijemput, coba kok nggak dijemput naik busnya nggak bisa itu, naik Damri gitu. Wah itu seru banget sih, tapi susah itu. Susahnya ya gitu ya, cuma kalau ya ngomongin susahnya pasti ada senangnya juga sih. Senangnya sih banyak banget. Gue juga banyak sih kayak mikir kita bisa tahu teman-teman kita yang benar-benar teman sama kita gitu. Ketika kita lagi susah itu mereka pasti mau dekat banget sama kita kan. Itu gue ngerasain banget. Kalau gue sih rata-rata temen gue hampir bareng kali ya, kalian nggak punya duitnya ya gitu, maksudnya nggak punya duitnya hampir bareng gitu, nggak kayak lo kan selang-seling gitu. Soalnya beda nih, lo cowok, kita cewek, pertemanan cowok sama cewek. Kalau cowok tuh gue campur waktu itu. Nggak, maksudnya cerita kita kan cewek, maksudnya lebih gimana? Kalau cowok kan kayak cowok kan kalau habis punya uang ya udah pokoknya selama kita punya uang kita makan enak terus. Tapi kalau nggak punya uang ya kita telan bareng-bareng aja, kita rasain bareng-bareng aja. Sampai dulu itu kan goreng-gorengan itu kan 500-an. Gue waktu di sana tuh, waktu di Bogor itu cuma gope ya, makan cuma tinggal gorengan 2 aja, nasinya banyak. Ini kita makan berlima, gorengan cuma 2. Gimana cara baginya tuh, gorengan bakwan gitu, coba makan berdua. Kadang nasi gue masakoin. Kenapa nggak pakai kecap? Nggak ada kecap? Nggak ada kecap juga kan. Gila, beli kecap aja biasa susah loh anjay. Keras banget hidup. Tapi air masih bisa kan? Air putih masih bisa kan? Masih bisa. Air putih ya rebus sih. Walaupun akhirnya rebus gak beli aqua gitu. Air rebusan keran gitu. Wow. Ekstrim kan? Lumayan ekstrim. Gue di BSD. Kampus gue kan di BSD. Kan di BSD agak mahal ya, Pak, ya segala macamnya. Terus gue tuh sahabat gue yang satu lagi di Binus. Itu Jakarta Barat. Jadi kita tuh saking dia selalu bilang di Binus itu murah, di Binus itu murah, di Binus itu banyak makanan gitu kan. Terus kita saking nggak punya duitnya, gue berdua
Ke Binus. Ke Binus naik kereta cuma buat beli makan. Lalu kan sebenarnya ongkos kereta Sama aja sama ini cuma kayak Impas. ya udah lo kesana tapi lo bisa makan enak di sana. Lo ceban waktu itu gue ingat banget 10.000 di kampus gue cuma bisa makan nasi telur sama kremes. Itu kayak nasinya juga setengah. Kayak ya udah gue kesana dulu yang bener dong kayak gue ngerasain oh ya ampun. Tapi seenggaknya masih ada lauknya lah. Kalau kayak gue kan keras juga tuh, pakai masako anjay. Kadang bumbu Indomie juga masih ada sisa juga tetap aja cocol pakai nasi tuh makan.